Selamat pagi pemirsa, kembali lagi menemani Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya bersama saya, Fakhri Batullah. Berita pertama kita hari ini, pandemi COVID-19. 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan untuk pertama kalinya warga negara Indonesia terjangkit virus corona. Sita Tia Tsunami adalah pasien pertama yang kemudian dirawat bersama ibu dan kakaknya di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Profesor Dr. Sulianti Saroso di Jakarta Utara. Mereka diduga terpapar dari warga negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia. Virus itu kemudian menyebar ke beberapa negara, di antaranya Jepang, Amerika Serikat, Prancis, dan Mesir. Pada 11 Februari 2020, WHO memberi nama penyakit akibat virus itu sebagai COVID-19. Kasus COVID-19 inilah yang membuat masyarakat bekerja, belajar dari rumah. Dengan hal ini, pemerintah mengadakan program-program khusus seperti PSBB, PPKM, vaksinasi, serta menjalankan protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas masyarakat. Dalam hal ini, rekan saya melakukan wawancara dengan narasumber warga sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fakhri Batullah dari kelas 11 T6 SMK Telkom Jakarta. Saya berada di lingkungan RT 14 Tegalur. Sudah ada bersama saya warga RT 14 dengan Ibu Riyati. Bu, saya ingin bertanya bagaimana pencegahan dan antisipasi terkait pandemi COVID-19 di RT 14 ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya untuk SMK Telkom Jakarta ya. Terkait penanggulangan COVID-19 di RT kami sangat ketat melaksanakan, yaitu memakai masker, cuci tangan sebelum makan, dan berkerumun. Itu sangat dijaga sekali. Dan kami juga di sini saling bahu-membahu untuk saling mengingatkan agar anak-anak tidak berkeliaran di luar rumah. Begitu deh. Pokoknya kalau RT 14 ini alhamdulillah tidak ada yang terkena COVID. Oke, saya ingin bertanya bagaimana terkait vaksin di lingkungan ini, Bu? Terkait vaksin di lingkungan kami sangat antusias warganya. Vaksin pertama Sinovac dan Astra, kami semua warga RT 14 RW 3 mengikuti prosedur dan peraturan pemerintah. Namun ada kendala untuk vaksin kedua, tidak seperti vaksin pertama karena tempatnya berbeda dengan vaksin pertama. Jadi kita harus pandai-pandai mencari vaksin untuk saat ini. Selanjutnya ya kami hanya bisa menunggu kapan giliran kita vaksin kedua gitu, Bu. Baik, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Kembali ke studio. Yuk, terapkan protokol kesehatan 5M untuk mencegah penularan dan penyebaran virus corona di Indonesia. Selain itu, jangan lupa untuk selalu meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar terhindar dari infeksi COVID-19. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya, Fakhri Batullah. Selamat pagi, terima kasih, dan sampai jumpa pada waktu dan acara sampai esok hari. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020, berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker.
tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta, pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia.